Dia tahu bagaimana bobroknya persepak bola Indonesia. Jadi dia mengkritik itu hanya saja memang kritikan itu jika kemudian dikorelasikan dengan keadaan sekarang tentu berbeda karena kita punya ketua federasi ini sudah berbeda. Kita juga punya Sintayong juga sudah berbeda, tidak lagi bisa ditawar-tawar, tidak bisa lagi dititip-titipkan pemainnya, sudah tidak ada lagi pemain titip-titipan di sini Bung Toel. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini teman-teman, dan kali ini kita akan sedikit membahas tentang pertandingan Europa League antara Manchester United, si Setan Merah bersama dengan Twente, klubnya Mes Hilgers teman-teman. Bagi teman-teman yang mendukung MU, ini adalah baru pertama kali mungkin kita menonton tim kesayangan kita, tapi kita tidak mendukungnya karena di situ ada Mes Hilgers, di mana saat ini Hilgers adalah pemain yang kita tunggu-tunggu kiprahnya di dunia sepak bola Indonesia begitu ya, khususnya di timnas Indonesia. Jadi timnas kesayangan kita bertanding tapi melawan tim yang sebetulnya tadinya kita tidak mengenalnya, karena kan kita tahu bahwa era divisi itu tidak terlalu diminati untuk ditayangkan di Indonesia di stasiun TV begitu teman-teman. Dan tiba-tiba kemudian Twente ini adalah tim yang tiba-tiba kita kenal begitu mendalam begitu maksud saya, karena ada Mes Hilgers di situ. Tapi sejatinya Twente ini bukanlah tim yang sulit untuk dikenali bagi teman-teman yang mengikuti era divisi, karena di musim lalu Twente ini selalu berada di papan atas begitu, dan musim lalu kalau tidak salah dia berada di peringkat ketiga teman-teman ya, dan saat ini Twente ini berada di peringkat keempat setelah Ajax, PSV Eindhoven dan mungkin Utrecht begitu. Jadi dia, mudah-mudahan saya tidak salah nih ya, dia berada di peringkat keempat begitu. Nah, sengaja saya coba ingin memberikan sedikit gambaran juga informasi kepada teman-teman semua bagaimana pertandingan kemarin itu begitu cukup menarik sebetulnya. Sebab MU sendiri bertekad untuk meraih poin di kandangnya sendiri. Ya mirip-mirip pertandingan ketika kita melawan Arab Saudi. Arab Saudi berharap kita bisa Arab Saudi berharap dia bisa memetik poin yang lebih di kandangnya sendiri berhadapan dengan Indonesia, yang notabene Indonesia adalah tim yang baru saja memulai sepak bolanya begitu, dan dia berharap bisa memetik kemenangan di situ. Nah, tadi malam pun juga demikian, bahwa MU itu adalah tim yang tangguh, meskipun kita tahu sekarang MU juga banyak mengalami kemerosotan ya di musim ini, sehingga dia pun harus terlempar ke Europa League. Jadi Europa League ini sebetulnya adalah kompetisi lungsuran dari Liga Champion Asia, Champion Eropa begitu teman-teman. Jadi ketika MU memang mengalami perform yang tidak menarik, maka dia harus berada di Europa League begitu teman-teman. Begitu juga dengan Twente. Nah, Twente juga tidak terlalu di playoff kemarin juga hasilnya juga tidak terlalu maksimal, sehingga pada akhirnya dia bertemu. Nah, yang paling menarik adalah keberadaan Hilgers teman-teman. Kita kembali ke sana. Kalau sejatinya atau kalau seandainya kita sudah mendapatkan tanda tangan begitu dari Hilgers ini, artinya sudah disumpah
untuk menjadi WNI begitu. Ini adalah orang pertama dari Indonesia yang berhasil menembus kompetisi Europa League. Dan orang pertama yang melawan di kompetisi resmi melawan Manchester United. Cukup luar biasa teman-teman. Jadi kita mesti harus berbangga gitu. Sayangnya pemain yang satu ini belum kita disumpah gitu ya. Dan kabarnya Hilgers ini tidak bisa saat ini untuk dihubungi teman-teman ya, karena memang dia lagi fokus kepada Europa League begitu ya. Dan kemarin kita tahu pertandingan kemarin itu Hilgers betul-betul luar biasa. Dia mampu bermain dengan bagus layaknya Sergio Ramos teman-teman kalau menurut saya. Cuman bedanya di sini Sergio Ramos agak temperamen teman-teman ya di lapangan. Dia agak sukar bisa membendung emosinya begitu, sehingga tidak jarang Sergio Ramos itu di kartu kuning sementara atau bahkan mungkin kartu merah, sementara Messi Hilgers ini dia lebih cool, lebih kalem dan kualitas skillnya juga ya luar biasa gitu. Dan kita berharap betul-betul ini ya, kita berharap warga Indonesia bersama dengan Elano Rangers nantinya dan Messi Hilgers ini segera cepat-cepat diambil sumpahnya begitu, karena kita tentu pecinta bola Indonesia tidak sabar untuk menunggu penampilan kedua pemain ini teman-teman. Oke, masuk ke pertandingannya, bahwa pertandingan kemarin itu kita tahu berhasil imbang 1-1 teman-teman ya. Berhasil imbang 1-1 dan saya sangat salutnya begitu, karena tentu pendukung Twente yang ada di Stadion Setan Merah kemarin itu cukup banyak juga ya. Tentu perjalanan yang jauh menempuh pesawat itu bukan hal yang mudah teman-teman. Nah, sementara kita sebagai pendukung timnas Indonesia murni begitu juga menonton dalam kondisi bangga, dan kita juga mendukung Twente, berharap Twente bisa menang, dan dramatis akhirnya berakhir dengan skor imbang 1-1. Dan lagi-lagi mirip dengan pertandingan ketika kita melawan Arab Saudi kemarin teman-teman ya. Hanya saja kita lebih banyak melakukan counter attack, permainan bola yang sangat defensif menurut saya, dan itu adalah strategi yang diterapkan oleh Sintayong dan hasilnya juga cukup memuaskan begitu. Menghadapi Manchester United teman-teman, kita tahu tidak akan mudah sebetulnya untuk memberikan perlawanan, apalagi di kandang Setan Merah. Kita tahu itu, tapi luar biasa di awal-awal menit ke-7 .19 begitu, kita hampir atau Twente hampir menciptakan satu peluang gitu kan ya, ketika back kiri MU itu mencoba untuk menguasai bola, namun ketika ketika dalam penguasaannya itu agak sedikit blunder menurut saya, sehingga kemudian back dari Twente ini berhasil mengambil bola dan mengirim bola itu kepada Lammers kemudian memberikan tendangan kaki kiri atau sontekan kaki kiri, dan sedikit lagi Onana hampir kecolongan teman-teman pada saat kemarin. Anda bisa lihat cuplikan-cuplikan videonya, sedikit sekali bola itu menyamping di sebelah kanan. Kalau seandainya bola itu mengarah, entah apa yang terjadi, apakah gol atau tidak, karena memang Onana sudah berhasil mengantisipasinya. Jadi mungkin hanya jarak 30 cm begitu melebar ke kanan, dan itu adalah peluang pertama, dan tentu itu sangat mengagetkan bagi Setan Merah,
tiba-tiba ada peluang di menit-menit ke-7 begitu babak pertama, teman-teman. Delete. Delete yang tadi saya maksudkan itu yang melakukan blunder, teman-teman ya. Dan berhasil dijangkau bolanya, direbut bolanya oleh Van Roch. Van Roch ini betul-betul luar biasa, teman-teman. Saya mengingatkan kepada pemain Brasil Roberto Carlos. Jadi kita nanti akan sepil sedikit bagaimana gol yang diciptakan oleh Lammers yang semuanya itu adalah hasil perjuangan Van Roch ini, teman-teman. Dari lini belakang Van Roch ini mendribling bola melewati 5 pemain. Di situ ada Rashford, di situ ada Christian Eriksen, kemudian juga mungkin ada Bruno Fernandes. Mereka bisa melewatinya, luar biasa. 5 pemain yang bisa dilewati pada akhirnya bisa kemudian dipatahkan oleh satu pemain belakang MU. Saya tidak tahu, lupa kemarin siapa, dan bola kemudian liar jatuh ke kaki Christian Eriksen dan kemudian berhasil kemudian kembali dicuri oleh Lammers, dan Lammers memberikan satu sontekan keras kaki kiri dari pojok gawang Onana, teman-teman. Dan saya tidak tahu kalau misalnya Martin Pas yang menjaga gawang MU, apakah bola itu berhasil dijangkau atau tidak, karena cukup cepat tendangan dari Lammers ini, teman-teman, meluncur ke kiri gawang Onana begitu kan. Dan saya kalau melihat bahwa saya kemarin berpikir bahwa jika seandainya Martin Paes berada di bawah mister gawang MU, bukan tidak mungkin bola itu akan dijangkaunya, karena kemampuan, skill dan cara membaca bola Andre Onana dan Martin Paes, saya pikir adalah kiper yang sama-sama memiliki itu semuanya. Dan saya berharap selanjutnya MU bisa merekrut Martin Paes sehingga dia bisa bermain dan membawa juga bendera Indonesia. Luar biasa juga kalau misalnya Martin Paes berada di klub liga tertinggi di Inggris, Premier League begitu, teman-teman. Jadi kita kembali ke pertandingan. Twente ini adalah, kalau saya melihat dari pertandingan kemarin, bagaimana baiknya Twente melakukan pertahanan, bagaimana baiknya Twente menjaga pemain-pemain yang berkualitas dari MU. Jadi saya bisa katakan bahwa Twente ini adalah mimpi buruk dari Manchester United pada pertandingan tadi malam, teman-teman. Begitu. Nah, balik lagi ke Mads Hilgers, teman-teman. Mads Hilgers ini adalah pemain yang beberapa hari terakhir ini menjadi sorotan gitu, karena di DPR sana pada saat sedang proses sidang untuk pengesahan gitu kan ya, begitu di proses naturalisasi di DPR-nya, seiring dengan waktu ternyata, kenapa saya bilang pemain ini agak sedikit menjadi sorotan, karena di saat yang sama ada provokator yang mencoba untuk mengganggu keberadaan pemain-pemain yang akan diambil oleh PSSI begitu. Ya, riak-riak seperti itu harus kita lakukan, kita lawan, teman-teman ya. Riak-riak semacam itu harus kita lawan, sebab kalau tidak ini berbahaya gitu. Jadi untuk teman-teman yang berkecimpung di media sosial, ya kalau misalnya ada orang-orang yang mencoba untuk jadi provokator atau orang-orang yang mengkritik tapi kritikannya itu tidak rapi, kritikannya itu cenderung menjadi provokatif begitu. Nah, itu adalah tugas kita untuk menjaganya. Menjaganya seperti apa? Ya, kita juga harus bisa mengkonternya dengan bermain di media sosial, teman-teman. Jadi tidak boleh mengacaukan hal ini lebih kacau lagi, lebih parah lagi. Jadi artinya kita santun, kita berkomunikasi dengan diksi yang baik.
kita juga harus berkomunikasi dengan tata kata yang baik, harus sabar, hindari rasis, itu yang paling penting. Hindari juga kemudian mencaci maki, membuli pribadi orang, agar supaya pemain timnas ini nanti lebih fokus kepada pekerjaannya, tidak lagi dia kemudian menjawab sendiri apa kritikan-kritikan itu. Sebab kalau dia menjawab sendiri di media sosialnya, maka itu akan mengganggu secara psikologis dan itu akan mempengaruhi permainannya. Sudah di konten saya kemarin sudah saya bahas soal itu gitu. Jangan sampai kemudian timnas ini terpengaruh psikologisnya lalu kemudian merusak permainannya. Nah, kitalah ini sebagai pecinta timnas yang mencoba untuk memberikan jawaban-jawaban kepada para pengkritik-pengkritiknya begitu secara bersama-sama. Dan saya yakin netizen Indonesia cukup luar biasa, netizen Indonesia cukup militan, dan netizen yang paling memiliki kekuatan brutal begitu di seluruh dunia menurut saya, dalam tanda kutip, brutal dalam tanda kutip gitu kan ya. Tapi kalau brutal sebrutal-brutalnya ya banyak juga sih, tapi saya itu tidak termasuk yang saya katakan di sini. Jadi ya saya menghimbau yang brutal-brutal itu cobalah untuk merubah cara Anda membela timnas Indonesia dari berbagai sisi, silahkan, tapi ya harus bagus. Nah, yang setengah brutal ini yang saya maksud dalam kurung yang militan ini, ya kita harus kawal itu semuanya dengan baik. Terima kasih, semoga Mes Hilgers bisa secepatnya diambil sumpahnya dan kalau nanti sumpahnya bisa cepat diambil lalu kemudian bermain, ini kan masih berlanjut, Europa League masih berlanjut, tentu sejarah yang akan dibuat nantinya pasti akan ada gitu kan ya, sejarah orang Indonesia pertama yang berhasil bermain di Europa League, sejarah orang Indonesia pertama melawan tim ini. Nah, kita tinggal lihat nantinya Europa League 20 harus berhadapan dengan siapa lagi begitu kan ya teman-teman. Seperti itu, dan kita berharap yang paling penting adalah kita harus menghadapi Bahrain besok gitu kan di tanggal 10 dan menghadapi Cina. Nah, itu sebabnya kita berharap manajemen 20 ini ya memberikanlah secepatnya keleluasaan atau kesempatan kepada Hilgers untuk segera diambil sumpahnya. Kita coba mengawal timnas Indonesia ini supaya bermain lebih cepat ke Piala Dunia, tidak ada orang-orang yang menghalang-halangi di situ, tidak ada yang mengkritik secara brutal, kritik secara rapi boleh, seperti Bung Toel. Bung Toel lagi. Bung Toel, saya suka Anda mengkritik timnas karena setidaknya Anda memberikan data. Nah, yang Anda kritik juga itu adalah kebanyakan Anda mengulas buramnya persepak bola Indonesia gitu kan ya. Jadi Bung Toel ini adalah pelaku, mungkin juga karena dulu pernah terlibat di federasi gitu kan ya. Jadi dia tahu bagaimana bobroknya persepak bola Indonesia. Jadi dia mengkritik itu hanya saja memang kritikan itu jika kemudian dikorelasikan dengan keadaan sekarang tentu berbeda, karena kita punya ketua federasi ini sudah berbeda. Kita juga punya Sintayong juga sudah berbeda, tidak lagi bisa ditawar-tawar, tidak bisa lagi dititip-titipkan pemainnya, sudah tidak ada lagi pemain titip-titipan di sini Bung Toel. Nah, tapi kalau Bung Toel masih mengkritik silakan. Saya suka dengan kritikannya karena mencoba untuk menganalogikan gambaran sepak bola di zaman dulu dan sekarang begitu. Ya, meskipun kadang-kadang ucapan-ucapannya itu ada netizen-netizen Indonesia yang gerah juga dengan ucapan-ucapan Bung Toel gitu, atau gestur-gestur Bung Toel di media sosial ketika melihat pertandingan sepak bola Indonesia atau timnas. Kadang-kadang ketika mengalami kemenangan gitu Bung Toel agak sedikit hambar gitu kan ya, gerakannya, gesturnya tidak seperti pecinta timnas pada umumnya. Mereka histeris, mereka bersemangat. Kalau Bung Toel
terkesan, tapi kan kesan itu hanya Bung Toel yang bisa merasakannya. Tapi tentu juga Bung Toel sudah menjawabnya bahwasanya ya cara saya mengekspresi kemenangan ya seperti itu ya, tidak ada salahnya juga ya. Memang orang kan beda-beda begitu. Baik teman, supaya tidak melebar, semoga video ini bermanfaat dan saya ingin teman-teman berkomentar di bawah dengan sopan dan baik untuk kepentingan bangsa dan timnas Indonesia di sektor olahraga dan mari kita kawal dan saksikan video saya selanjutnya. Semoga channel ini terus berkembang dan terima kasih. Salam olahraga, jaga keluarga kalian secara baik agar semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.